apalagi kadang lihat ada kan orang-orang nganggapnya ini kayak artis harus clean eating gitu ya. Kagak, makannya barbar juga, makan apa yang kita makan gitu ya. Nggak selamanya ini juga, nggak terlalu pakai make up, nggak barang branded. Ya nggak branded sih, paling item yang kalau pada zaman dulu kayak rare item ya, kalau zaman sekarang special edition mungkin ada. Ya, di situ lah ya mungkin agak kelihatan agak lain. Atau kalau zaman gue dulu tuh pakai BlackBerry ya, dia udah pakai BlackBerry yang seri gitu ya, bukan BlackBerry yang ada di pasaran gitu ya, Gemini gitu yang harus ganti trackpad gitu ya. Ada yang ngalamin sih? Nggak ada ya. Ntar editor tolong tampilin Gemini gitu, BB. Iya. Terus ganti-ganti casing bukan casing yang stiker-stiker itu bisa diganti-ganti, gue lupa lagi namanya. Itu juga kayak gitu. Lu zamannya BB, ya udah mereka udah pakai BB gitu aja sih. Tapi sejauh pas kalau dalam pergaulan sih sampai sekarang juga kalau ketemu juga masih nyapa gitu ya, masih tegur sapa, masih ini. Ya cuman tapi nggak intensitasnya udah susah ya karena padat ya kayak gitu. Iya. Tapi kadang-kadang temen gue sih masih suka kumpul kalian temen dekatnya. Kalau kita kan cuman kebetulan sebelah kelasnya aja gitu ya. Berarti nggak selamanya artis tuh kayak yang glamor segala macam tuh ya? Nggak juga. Enggak. Oh, malah kalau yang beauty influencer sih emang itu glamor sih. Adik kelas gua kebetulan. Karena emang brandingnya kayak gitu kan sampai sekarang dari pun dulu ya. gitu. Kita sih jadi nggak kaget pas ternyata dia jadi gimana beauty tuh? influencer. Glamornya tuh gimana dulu pas zaman sekolah? Selalu pakai pasmina tertentu gitu ya. Terus datang dengan Alphard ya? Oh enggak. Dulu bukan Alphard ya. Dulu apa ya, gue lupa. Ada kadang pakai Nissan atau apa gitu lah. Setipe juga sih kayak Alphard. Terus tapi suka ya kalau itu clean eating tuh dia. Bekal dibawain. Terus sama geng-gengnya gitu. Dulu ada gengnya kodenya geng pasmina gitu kodenya. Geng pasmina. Jadi selalu pakai pasmina. Padahal sih nggak tahu fungsinya buat apa. Mungkin menutup sinar UV kali ya. Oh, bukan pakai kerudung gitu ya, tapi shawl gitu aja. Shawl gitu doang. Itu udah tahu lah tuh. Oh, itu satu geng lah tuh. Ya, ada gengnya deh. Iya. Dan jadi kita pas ngeliat dia, oh jadi beauty influencer. Oh, oke, paham. Dari dulu emang begitu, suka bersolek ya. Tapi biasanya suka ini nggak sih kalau artis gitu kan, apalagi kayak dari dulu tuh dia emang udah terjun ya, ada tadi kan beberapa yang emang udah terjun dari dulu. Itu kayak suka ini udahlah gue jajanin gitu. Karena kan ada beberapa juga yang kayaknya tuh sama gue gini banget gitu. Kalau yang tadi beauty influencer kan baru terkenalnya pas udah eranya sosmed kayak Instagram. Nah, kalau yang artis yang itu, nah itu enaknya tuh dia. Itu dia ya suka tiba-tiba ntar pizza time gitu. juga gue dateng makan gitu. Jadi kalau kenal gitu ya dikasih gitu. Itu sih enaknya ya, jadi punya teman-teman kayak gitu. Apalagi kalau dulu udah zaman endorse ya. Wah, itu bisa dibawa semua tuh. Itu kayaknya bisa milih ya. Cuman zaman gua 2010-an belum ada lah ya, maksudnya belum ada endorse kayak gitu ya. Tapi setidaknya kalau ke acara ulang tahunnya, ntar kita bakal kaget gitu tiba-tiba kok bisa ulang tahunnya Sweet Seventeen-nya ada run gitu ya. Terus tiba-tiba ini ya kita nggak usah heran ya. Dulu gitu. Cuman zaman dulu kan terbatas hanya di memori HP kita ya, nggak diupload ya. Pakai Facebook kayaknya zaman dulu. Kalau sekarang bahaya, bisa di-spill. Gitu sih, enaknya ya. Tapi sekali lagi mereka juga ternyata belajar ya, adik-adik ya. Jadi bukan yang kayak instan gitu juga, enggak. Jadi mereka nyiapin jauh-jauh hari, dan karena memang mereka peduli kalau ternyata nggak bisa selamanya cuman pakai karir dunia hiburan kayak gitu. Karena kalau misalnya gue tuh kan udah beda generasi lah ya, bisa dibilang sama lo. Di kampus gue ini juga lumayan banyak gitu seleb atau influencer kayak gitu, dan biasanya emang barang endorse mereka tuh dikasihin gitu loh, apalagi makanan kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu kayaknya itu udah dikasih. Oke, kalau kayak gitu tuh kayak bakal mepet terus tuh. Kalau zaman dulu pas gue itu bareng sama adiknya penulis terkenal lah ya, komika juga penulis terkenal. Nah itu adiknya sering ke teknik kan, adiknya di FEB sama ke teknik tuh. Ya udah, kadang sih naktir makan doang sih, tapi kalau itu nggak ada barang endorsan. Oke, kalau zaman dulu udah ada endorsan udah mantep sih. Iya. Tuh
makmur ya temennya. Iya, banyak. Iya, kenapa zaman dulu belum ada sih? Aduh. Jadi Sayang. pengen ngelambatin Balik waktu. lagi. Coba kalau ada murid lavender Mungkin ada yang mau join yang mau influencer. join kesini. influencer, bisalah kita Kita bisa kasih inilah bimbingan belajar. bimbingan Buat terbaik masuk PTN. untuk kalian. Ada barangkali ada yang mau masuk. Karena ada kan tahun berapa ya? Saya lupa. Ada influencer apa namanya, dia masuk kedokteran. Oh iya itu ada yang masuk sini. Cuman sekarang kayak susah di reach out ya. Iya, karena sudah Udah sibuk. terlalu Sudah tidak bisa dijangkau. tapi nggak apa-apa. Itu wajar sekali ya, teman-teman. Oke, terus ada pengalaman menarik apa? Tapi suka rese gitu nggak sih, Kak? Kayak suka ada yang gimana ya? Kayak Rese kayak annoying gitu. Kadang tuh annoying, entah bikin keributan atau apa tuh. Si beauty influencer itu yang paling annoying sih. Kalau yang pasangka, kalau yang artis apa yang Itu adik kelas ya? Iya, beauty influencer itu adik kelas gua. Kalau yang siapa namanya? Kalau yang angkatan gua tuh malah rata-rata enak ya, maksudnya membumi lah ya. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau yang beauty influencer dari zaman dulu, gua kan ngurusin ada, jadi kegiatannya selain ada perkemahan gitu-gitu, ada juga namanya pesantren kilat, nginep tuh di asrama haji tuh zaman gua tuh. Wah, keren banget ya. Gue di Itu sekolah. nginep di asrama haji, tiba-tiba dia datang turun bawa ini selimut, terus bawa apa namanya asistennya juga, Udah ada asisten. bawa koper. Jadi lu bayangin gimana sebenarnya si acara pesantren kilat itu padahal cuma bawa barang secukupnya, udah dikasih tahu, udah di-mention sama panitia. Berapa hari tuh? Cuma 3 hari 2 Cuma 3 malam, hari. tapi maksudnya bawa barang secukupnya, jangan yang ini. Wah, dia bawa selimut, bawa cover bed cover itu. Jadi bed cover, selimut, terus turunin kopernya heboh banget deh. Bahkan neninya sampai ikut. Neninya. Harusnya nggak boleh ya? Harusnya nggak boleh. Terus akhirnya kita minta bantuan guru buat ngasih tahu, ini nggak boleh nih, gini. Guru kita yang diomelin sama orang tua. Berarti akhirnya ikut tuh neninya? Nggak, akhirnya pulang sih. Akhirnya pulang, tapi dengan syarat ya udah boleh nganterin itu bolak-balik gitu. Oh, makanannya ya, karena kan clean eating Iya, ya. clean eating banget sih soalnya. Gue juga kayak, aduh, aneh banget nih anak. Tapi ternyata nggak berapa lama si beauty influencer itu malah ikut di Dahsyat bikin nyanyi single gitu deh. Aduh, itu lu makin Jangan ini gitu. Ya kayak gitulah. Mantep lah. Iya, tapi ya nggak apa-apa, mungkin emang dari dulu ya didikan orang tuanya tuh bersih gitu dan dimanjain, itu nggak masalah juga sih sebenarnya, selagi lo punya duit, lo punya kuasa gitu kan. Tapi masalahnya nyusahin. Kan kasihan ya, teman-teman yang lainnya juga kan bisa sebenarnya ya. Di namanya teman-teman yang masuk sekolah itu ada juga yang selevel gitu, dan yang gila-gila juga ada gitu. Tapi kan bisa nahan buat ngerem, nggak usah kirim Neni gitu. Neninya ikut. Itu udah paling rusuhnya dia tuh. Itu rusuh sih itu kalau di level sampai, ya itu paling rusuh sih kalau menurut gua. Paling rusuh. Karena ini acaranya harusnya menanamkan diri supaya anak mandiri. Dia tiba-tiba bawa macam-macam, nggak tahu tuh isinya apaan. Ternyata terjawab di 5 tahun terakhir, ternyata memang ya begitu ya. Kita sudah bisa menebak ternyata. Jadi sempat heboh bukan satu angkatan lagi, satu sekolah itu. Kakak kelas pada langsung kayak, apaan sih nih anak nih, padahal baru masuk gitu. Oh, itu berarti masih kelas 10. Kelas 10, iya, kelas 10. Lu udah kelas 12. Gua kelas 11. Oh, 11. Gua kelas 11. Jadi pas dia ini datang ke pesantren kilat, yang anak kelas 11 sama kelas 12 cuma kayak, ini apaan gitu. Ini mau aneh-aneh apa lagi sih? Kayak dari dulu kalaupun ada artis atau siapa atau anak pejabat di situ juga nggak ada yang bertingkah seaneh ini nih. Ini aneh banget. Itulah yang jadi kayak gitu teman-teman. Ya sebenarnya kalau kita sebutin namanya itu satu Indonesia tahu gitu, tapi bahaya, kalian menebak aja. Iya. Kalau mau nebak tertulis di komennya di komen. Siapa sih ini? Kira-kira siapa? Coba boleh di komen aja coba. Soalnya banyak banget gua. Iya, di angkatan gua sama di angkatan bawah tuh. Beauty influencer karena kan banyak banget tuh sekarang ya.
Iya. Apalagi di Indonesia tuh, waduh, produk kosmetik juga udah makin banyak, jadi beauty influencer juga Nah, tebak-tebak dah tuh. makin banyak. Siapa tahu iya. dia bikin produk pakai maklon gitu ya. Ya begitu ya, kelakuan unik artis ya bisa dibilang ya. Iya, kelakuan unik Artis gitu. para pesohor, bahasa jadul itu pesohor di zaman kuliah sekolah Ya, sekolah. untuk sampai dia bisa kuliah. Jadi memang ada yang membumi banget, ada juga yang apa namanya Dari awal Ya. tuh udah menampakkan ya, agak hebring gitu. Dan di kampus gua juga, kalau kampus gua tuh sebenarnya lumayan banyak gitu, Kalau tapi kampus lo kan lebih banyak lagi isinya. iya, sampai gua nggak tahu tuh ternyata followersnya jutaan gitu. Waduh, ini siapa gitu? Itu banyak banget gitu. Tiba-tiba pengen fallback pas Iya. dibuka, wih. Wih. Cuman gue emang karena anak-anak biasa pun pakaiannya heboh gitu, kayak mau Oh. fashion show gitu semuanya. Oh iya, kampusnya Iya. Katasha tuh emang Kreatif terkenal banget, ya. anak-anak kreatif soal isinya. Jadi ya gue nggak tahu gitu, nggak kelihatan banget gitu. Dan ya so far sih pengalaman gue asik-asik aja, cuman sama kayak lu tuh yang ngantuk gitu dan kadang bolos gitu. Karena kan kerja Pernah diajak lebih cabut nggak? Pernah diajak cabut diajak nggak? cabut sih enggak ya, karena saya nggak deket-deket banget gitu. Oh, kirain diajak cabut terus ke pulau mana gitu. Alhamdulillahnya enggak sih. Aduh, Cuman ya kadang suka minta catatan ini boleh ya gitu, dan itu hampir Dibarter setiap nggak? kelas. dibarter nggak Mau catatan ya? sama apa gitu? Enggak sih. Aduh, padahal kan lumayan ya. Saya eranya Katasha ini kan juga udah era endorsementnya tinggi kan. Iya Enak itu, kan? iya paling dia bawa itu Bawa apa? atau Barang-barang endorse. endorse makanan sih biasanya kalau makanannya. Tapi ada satu influencer gitu ya. Gue sebenarnya nggak tahu dia nih awalnya, terus pas gue lihat followersnya wow gitu gede banget. Dan dia tuh emang suka tiap iPhone keluar dia pasti beli iPhone terbaru. Terus dia sempet kayak ngelelang casing Kenzo-nya, pokoknya branded gitu. Ini siapa yang mau gitu. Dan gue kayak melongo, anjir itu 3 juta, 2 juta gitu. Dan dia kayak ngebagiin aja. Itu ori. Ori dong. Dia tuh soalnya kan bangku kuliah tuh kayak gini ya. Terus ada apa namanya, biasanya naruh tas di bawah kan. Iya. Dia itu gak mau naruh tas dia di bawah karena harganya emang ratusan juta gitu. Jadi dia dipangku tuh biasanya. Siapa Tumi? Wah, kalau Tumi masih puluhan juta ya kayaknya ya. Kalau Dia ini apa? udah Dia yang antrinya mesti lama. udah itu yang ya, gue nggak tahu. Prancis. Iya, yang Aduh. kalau lu beli tuh harus beli barang yang lainnya dulu, baru lu bisa beli tas itu gitu. Gokil. Dan dia kayak ngelelang aja gitu. Gue kayak yang wow. Kalau HP gue itu gue pasti ambil gitu ya. Sebenarnya gue pengen sih nyuanin lagi gitu, pre-love gitu ya. Lumayan gue jual ratusan ribu tuh masih laku. Cuman sayangnya dia ngelihat juga nih, emang HP kita beneran ini gitu. Oh, Gitu sih guys. aduh. Uniknya tuh itu. Iya, sekarang Dia- banyak yang langsung ini. Jadi jangan lupa guys, temenin teman-teman yang Temen- influencer atau calon Betul. influencer. Sebenarnya panjat itu nggak apa-apa, nggak apa-apa banget ya, instan gitu. Karena ya enak, benefit yang didapetin tuh lebih banyak menurut gue. Selagi dia tidak membawa masalah gitu atau nggak ribet gitu ya, kayak kalau yang beauty influencer yang tadi tuh kayaknya agak ribet gitu. Jadi kayak ntar aja deh gitu ya, cari yang lebih membumi, tadi bagi-bagi pizza itu kan udah Iya. menyenangkan gitu ya, perut kenyang semua happy. Atau diajak party bareng kan enak ya. Lumayan Nggak ya. pernah ya di tempatnya Katasha harusnya justru banyak ya. Iya, tapi saya tidak mengarah ke situ, alhamdulillah. Saya kan ulti. Allah, tabarakallah. Insyaallah tabarakallah. Jadi mungkin itu pengalaman kita ya Kak Dadi ya. Ya, semoga bisa menginspirasi ya. Ini atau ada yang mau sharing-sharing coba di komen aja ntar. Iya, boleh sharing-sharing juga Kita- kelakuan unik apa gitu ya yang pernah kalian temuin gitu di teman influencer atau teman artis kalian. Dan buat teman-teman nih yang mau nyobain jadi artis dulu, vibes-nya bisa nyobain Lavender dulu ya Kak. Karena kan itu udah Oh iya. ikutin standar artis. Karena ini adalah tempat belajar yang sangat tertutup gitu ya. Nggak semua Betul. orang bisa masuk ke sini gitu ya. Betul. Tapi Karena- kalian bisa juga nyobain join program Ambis kita. Iya. Atau kalau yang paling itu Ada belajar murah sama lagi. saya di join membershipnya juga ya. 10.000 doang. Iya, 10.000 belajar doang. banyak materi persiapan SNBT ya. Bahkan Ntar ikut kopi online juga. tuh gitu itu masih 18.000 ya. Ini Iya, cuma ini- 10.000 sebulan. Dan itu bisa kamu habiskan semua belajarnya dalam sebulan
videonya dan itu akan terus bertambah. Bersama saya lagi. Bersama Bapak Deddy Bangun dan ada Bapak Eko Baby Saputro ya, terus ada siapa lagi ya? Kak Saat. Kak Saat ya. Itu Ya, itulah artis-artis kita. artis-artis Lavender gitu ya, dan semoga bisa kecipratan juga nih ya, bagi-bagi. Ya kalau ada yang mau endorsement boleh ntar di IG saya. Endorsement. Mulai dari buku dulu juga boleh ya, buku-buku latihan soal itu kita menerima juga. Ya teman-teman, oke, terima kasih banyak. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next episode. Bye. Bye-bye.